Belum lama ini, calon Presiden Anies Baswedan bicara soal kebijakan ramah lingkungan. Dia mengkritik program pemerintah yang memberi subsidi bagi pembelian mobil listrik yang lebih ramah lingkungan. Anies Baswedan merasa kebijakan itu gak tepat. Melihat Anies Baswedan bicara soal kebijakan ramah lingkungan, jujur saja Tonan jadi pengen ketawa. Soalnya, Tonan malah teringat kebijakan dia sewaktu membabat ratusan pohon di Monas. Anies Baswedan sukses membuat Monas jadi gersang. Apa kalian masih ingat sama kejadian itu? Di sekitar tahun 2019, sewaktu Anies Baswedan masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, dia pernah menebang sekitar 200 pohon yang ada di halaman Monumen Nasional. Waktu itu, alasannya, di lokasi tersebut akan dibangun plaza yang beralaskan beton. Kalau kalian ingat, karuan saja masyarakat meributkan rencana ini. Banyak yang protes. Akibat kebijakan Anies Baswedan ini, Monas bukannya menjadi lebih asri, tapi malah semakin gersang. Untungnya, sekarang Gubernur DKI sudah berganti. Sekarang, Pak Heru Budi Hartono, pejabat Gubernur DKI Jakarta, dia mau menanam kembali pohon-pohon yang dulu ditebang Anies. Ada sekitar 300 pohon yang bakal ditanam di Monas. Ini bagian dari rencana penghijauan kembali kawasan Monas. Di eranya Pak Heru Budi Hartono, area hijau di kawasan Monas akan ditambah. Dari sebelumnya 50% kawasan menjadi 64% kawasan. Jadi, jelas ya. Anies Baswedan gak punya rekam jejak yang bagus soal lingkungan hidup. Dan sekarang, dengan rekam jejak seperti itu, dia berani mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang mau memberi subsidi mobil listrik yang ramah lingkungan. Kebijakan ini diberlakukan supaya masyarakat lebih cepat mengadopsi mobil ramah lingkungan. Ini supaya industri mobil listrik dan baterai listrik cepat tumbuh di Indonesia. Ini supaya Indonesia bisa cepat menjadi salah satu negara pusat kendaraan listrik di dunia. Kita mau jadi negara yang termaju soal kendaraan listrik dan baterai listrik.
Negara kita punya cadangan bahan baku nikel yang besar di dunia. Nikel ini bahan baku penting untuk pembuatan baterai. Makanya, menjadi pusat kendaraan listrik dan baterai listrik sangat strategis buat Indonesia. Kebijakan ini bakal membuka banyak lapangan kerja. Kebijakan soal kendaraan listrik ini merupakan salah satu upaya kita supaya bisa jadi negara maju. Tapi, rencana besar seperti ini tampaknya gak sampai dalam pikiran Anies Baswedan. Dia cuma bisa berpikir untuk mengkritik pemerintah. Dia merasa harus selalu beda dari pemerintah. Dia harus jadi antitesa dari Presiden Jokowi. Soalnya, kita semua tahu kalau Anies Baswedan punya kepentingan politik. Dia ingin mendapat dukungan dari kelompok-kelompok oposisi yang anti Presiden Jokowi. Semua ini demi ambisinya di pemilihan presiden 2024. Jujur saja, Tonan sebal dengan omongan-omongan Anies Baswedan yang bertujuan sekedar menjadi headline berita itu. Ini supaya nama dia terus muncul di media. Tapi, isi ceramahnya sangat tidak mendidik masyarakat. Kita jangan sampai terkecoh sama politisi-politisi seperti Anies Baswedan ini. Kita tahu, dia ini sangat pandai bicara. Gaya bicaranya membuai. Tapi, kita harus hati-hati sama omongan dia. Soalnya, seringkali logikanya malah terbalik-balik. Menurut Anies, subsidi mobil listrik cuma menguntungkan orang kaya. Soalnya, yang beli mobil listrik cuma orang kaya. Sepertinya, Anies Baswedan sebetulnya gak paham soal kebijakan mobil listrik. Dia cuma mau cari simpati dengan cara membenturkan masalah mobil listrik dengan sentimen kelompok kaya dan kelompok miskin. Ini pandangan yang keliru dan juga picik. Soalnya, mobil listrik bukan cuma buat orang kaya. Mungkin Anies Baswedan gak tahu kalau sekarang sudah dijual mobil listrik murah dan juga banyak dijual motor listrik murah. Selain itu, kebijakan subsidi kendaraan listrik ini sebetulnya sudah melalui studi yang komprehensif. Dan, kebijakan subsidi kendaraan listrik ini sudah dilakukan di banyak negara, bukan cuma di Indonesia. Jadi, seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya juga, omongan Anies Baswedan soal subsidi mobil listrik sebetulnya gak ada dasarnya. Dia bicara seperti itu cuma buat mencuri berita saja. Dia mau mencuri perhatian publik saja. Ya, sekali lagi, ini sekedar demi ambisi politiknya saja.
Tonan mengajak teman-teman agar tidak terkecoh oleh politisi-politisi yang sangat jago bersilat lidah seperti Anies Baswedan ini. Mereka yang tinggal di Jakarta sudah tahu dan bisa jadi saksi bagaimana Anies sebetulnya banyak bicara tapi gak bisa kerja. Soal lingkungan hidup, soal ramah lingkungan, rekam jejak membuktikan kalau dia sebetulnya gak peduli soal ini. Lebih dari 200 pohon di Monas yang sudah ditebang oleh Anies bisa menjadi saksi. Jadi, kita semua harus hati-hati sama orang seperti Anies Baswedan. Sampai jumpa lagi. Bye.